anak-anak didik kami, khususnya SMP Negeri 1, jangan melakukan perbuatan bully terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensa semuanya, selamat datang di podcast kita, yaitu Podcast Spensa. Nah, pada hari ini saya Milani Sregar akan membawakan acara kita pada hari ini, yaitu kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu Polres Goes to School agar pelajar menjauhkan diri dari bullying. Nah, hari ini udah ada bintang tamu kita yang istimewa, yaitu dari tim Polres Tebing Tinggi. Kita bisa perkenalan dulu Bapak, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan diri, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Ibu ya? Benar Pak. Nah, jadi saya memperkenalkan diri, kami selaku Kasat Binmas Polres Tebing Tinggi, AKP Geta Rijan. Kemudian di sebelah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari Polres Tebing Tinggi selaku Kabinop Satbimas Polres Tebing Tinggi, Ibda Joni Suwardi. Terima kasih. Baik Bapak, jadi hari ini kita akan bahas tentang bullying nih Pak, apalagi di pelajar khususnya di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, dan juga mungkin pelajar-pelajar di SMP Kota Tebing Tinggi. Nah, jadi bisa dijelaskan dulu nih Bapak, apa itu bullying dan siswa-siswa ini yang sering terjadi di lingkungan sekolah itu apa saja? Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu sebagai mediator kami. Jadi kami menjelaskan di sini, bully itu adalah tindakan kekerasan, ancaman atau intimidasi dari kaum yang lemah ataupun dari kaum yang lebih tinggi kepada kaum yang lemah. Itu pengertiannya. Jadi harapan kami dengan hadirnya ada kegiatan ini, kami mengharapkan kepada anak-anak kami, siswa-siswi, jangan ada terjadi lagi tindakan-tindakan bully yang dapat mengakibatkan orang melakukan perbuatan melawan hukum. Pak, jadi kalau untuk bullying kasus pelajar di Tebing Tinggi ini, apakah banyak atau sudah menurun gitu tingkat bullying anak-anak di sekolah? Baik, terima kasih Bu. Untuk sementara hasil pemantauan kami untuk di wilayah Kota Mandia Tebing Tinggi, pelajar siswa yang ada sementara ini boleh dikategorikan belum ada lah. Nah, cuman tidak ada salahnya kami dari Polres Tebing Tinggi, khususnya dari Satbimas, secara masif ya, memberikan penyuluhan-penyuluhan dan edukasi-edukasi kepada sekolah-sekolah supaya tidak ada korban-korban, tidak ada yang menjadi korban lagi, atau tidak ada yang bakal korban terhadap bullying ini. Gitu ya Sobat Spensa, bahwa banyak sekali dampak negatif ketika pelajar terkena dampak dari bullying. Maka kita harus menghindari nih di sini. Di sini sudah ada Bapak polisi hebat gitu ya, setelah mengedukasi kita nih untuk menghindari bullying apalagi di sekolah. Nah, lalu kalau misalnya ada dampak nih Pak, dampak negatif untuk pelajar kalau misalnya terkena bullying, apa saja peran dari polisi atau mungkin dari sekolah agar mereka ini terhindar dari bullying? Cara Terima kasih. mengatasinya. Jadi kami supaya mengantisipasi anak didik kita terhadap dampak ini, kami bekerja sama dengan stakeholder yang ada di pemerintahan Kota Madia. Jadi kami akan secara masif mendatangi sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan-penyuluhan, ya kan, supaya anak didik kita jangan berbuat terhadap sesama, ya, baik itu kelompok sebaya, ya kan, baik itu antara kelas yang junior sama yang senior atau sebaliknya. Itu dia. Itu bentuk kerjasama kami untuk mengantisipasi supaya tidak ada dampak atau efek yang lain kepada siswa-siswi kita. Baik Pak, jadi memang kita harus turut berkolaborasi di sini, berpartisipasi antara pihak polisi, sekolah maupun juga orang tua ya kan Bapak. Kita harus terlibat agar nanti pelajar-pelajar kita tidak terkena dampak dari dampak negatif dari kasus bullying ini. Lalu solusinya seperti itu, kemudian bagaimana mengedukasi ini pentingnya, tadi sudah diedukasi juga ya Bapak, ada kegiatan di SMP 1, lalu bagaimana
bagaimana pentingnya edukasi ini dilakukan sejak sekarang, kemudian program-program apa saja yang bisa membuat siswa itu sadar akan tidak boleh adanya bullying ini dilaksanakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi program-program kami yang ada, kami nanti secara terus-menerus, secara bergantian ke sekolah-sekolah lain. Kami akan melakukan penyuluhan-penyuluhan ataupun edukasi-edukasi kepada siswa-siswi yang ada, tentunya dengan kerjasama dengan Babin Kamtimas yang ada. Babin Kamtimas kami yang berperan, yang masuk ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi-edukasi supaya jangan ada perbuatan-perbuatan bullying ini kepada orang lain atau siswa-siswa yang lain. Dan kami juga mengharapkan kepada para orang tua kami perlu juga kerjasama sama kami. Tidak lepas peran orang tua juga harus ada ini. Harus memang orang tua mempunyai peran penting untuk menjaga, untuk memberikan edukasi kepada anaknya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah. Itu harapan kami. Benar Bapak. Ya, benar sekali ya Sobat Spensa bahwa orang tua juga turut andil di sini. Jadi tidak hanya polisi yang terlibat atau mungkin guru di sekolah, tapi juga orang tuanya nih bisa mengedukasi anak-anaknya supaya bisa berkata-kata baik atau mungkin dengan temannya saling menghormati, saling menyayangi, kemudian menghormati gurunya di sekolah, kemudian menyapa Bapak ke polisi gitu Pak ya jika bertemu gitu. Agar semuanya tidak ada bullying nih terjadi karena dampaknya banyak sekali hal-hal negatif. Kemudian untuk bullying ini apa saja faktor-faktor siswa ini Pak menyebabkan perilaku bullying di Baik, sekolah? bullying ini ada beberapa faktor. Salah satunya faktor keluarga yang bermasalah. Faktor keluarga bermasalah. Kemudian faktor sekolah juga sangat berpengaruh. Kemudian faktor lingkungan sosial, dan kemudian lagi faktor dari media sosial. Nah, itu faktor-faktornya sehingga korban bully akan menjadi trauma. Ini yang perlu kita sikapi, faktor-faktor ini. Baik Pak. Jadi itu Sobat Spensa semua bahwa banyak faktor ya menerbelakangi belakangi adanya kasus bullying, baik itu di media sosial atau langsung gitu ya, atau mungkin dari rumah gitu, faktor dari rumah. Kemudian mungkin banyak kasus juga ya Pak ya, di rumah ada masalah dengan keluarga, akhirnya ada terjadi bullying, ada secara fisik, verbal dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari ya sobat semuanya. Kalau begitu ini Pak terakhir pesan apa yang bisa diberikan untuk sobat Spensa semua agar mereka ini terhindar dari bullying di sekolah? Baik, terima kasih. Pesan kami kepada anak-anak didik kami, khususnya SMP Negeri 1, jangan melakukan perbuatan bully terhadap sesama. Mari kita saling menghargai, saling menjaga. Karena bullying ini efeknya panjang, jadi keterbawaan sampai dewasa. Ini harapan kami supaya anak-anak kami tidak berhadapan dengan hukum dengan adanya perbuatan-perbuatan bullying. Mungkin itu aja yang bisa kami harapkan. Semoga SMP Negeri 1, kurikulum yang ada makin jaya ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Tim Polres Tebing Tinggi atas waktu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Atas diskusi kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa masalah bullying ini adalah masalah yang serius, punya dampak yang negatif tidak hanya pada korban tapi juga pelaku dari lingkungan sekolah secara berkeseluruhan. Oleh karena itu penting bagi kita semua, siswa, orang tua maupun guru dan masyarakat untuk bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Mari kita ingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan dan penghormatan yang baik. Mari kita saling menghargai dan berlaku baik satu sama lain. Kita mengajak ke semuanya untuk tidak melakukan tindakan bullying ya sobat, bahwa kita sebagai teman harus saling mendukung satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Dan jangan lupa jangan lakukan kekerasan. Jangan lupa untuk tonton video podcast di Spensa. Untuk itu cukup sekian video kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.